Gempar, kedok Luhut, Bahlil, dan Sri Mulyani terbongkar. Negara disebut rugi triliunan, Prabowo murka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelamat ekonomi nasional, jawabannya Kementerian Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Mengapa demikian? Purbaya Yudi Sadewa mempunyai strategi yang jitu untuk menambah keuntungan atau pendapatan yang didapat dari hasil-hasil korupsi triliunan rupiah. Banyak warga memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Keuangan. Bahkan, lembaga ini dinilai sebagai yang terbaik sepanjang sejarah, khususnya pada era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dukungan publik juga mengalir kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, yang dianggap berhasil menjaga stabilitas ekonomi. Di tengah kondisi perekonomian yang menantang, kebijakan Kementerian Keuangan dinilai membantu masyarakat karena tidak menaikkan pajak. Sebaliknya, upaya yang dilakukan lebih difokuskan pada penindakan terhadap praktik korupsi. Langkah tersebut disebut-sebut mampu meningkatkan penerimaan negara melalui tambahan dividen, tanpa harus membebani rakyat dengan kenaikan pajak. Sorotan juga tertuju pada dua figur ekonomi di kabinet, yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan. Keduanya menjadi perhatian publik setelah terlihat duduk berjauhan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta. Meski tampak kurang akrab dari kejauhan, Purbaya menegaskan bahwa hubungan mereka tetap baik-baik saja. Ia menjelaskan bahwa jarak tempat duduk membuatnya tidak mungkin memanggil Luhut dengan suara keras. Hal itu disampaikan sambil tersenyum kepada wartawan di Kompleks Parlemen. Terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China, Purbaya menegaskan bahwa kewajiban utang proyek tersebut seharusnya tidak dibebankan kepada APBN. Menurutnya, proyek itu berada di bawah pengelolaan Badan Investasi, sehingga tidak tepat jika keuntungan masuk ke entitas pengelola, sementara risikonya ditanggung oleh negara. Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa proyek tersebut cukup ditata ulang secara keuangan tanpa perlu suntikan dana negara. Menurutnya, yang dibutuhkan hanyalah restrukturisasi. Ia juga membantah adanya permintaan agar APBN digunakan untuk melunasi kewajiban proyek tersebut. Pernyataan itu memperlihatkan perbedaan sudut pandang antara dirinya dan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya lebih menekankan kehati-hatian dalam menjaga disiplin fiskal, sementara Luhut berpandangan bahwa proyek strategis nasional harus tetap didorong dari sisi investasi. Suasana mendadak terasa tegang ketika mobil dinas Purbaya berhenti tepat di depan gedung utama. Ia turun tanpa menyapa siapapun, berbeda dari kebiasaannya. Sebuah map tebal, dengan sudut yang mulai terlipat, digenggam erat di tangannya. Langkahnya cepat dan kaku, memancarkan tekanan. Para staf di lorong saling berbisik, mempertanyakan isi map dan alasan rapat mendadak yang atmosfernya terasa tidak biasa. Tatapannya lurus menuju ruang rapat presiden, tanpa senyum ataupun sapaan kepada menteri lain yang berpapasan. Di sisi lain, Luhut sudah tiba jauh lebih awal, bahkan sebelum pukul 7 pagi. Ia duduk tenang di ruang tunggu, menikmati kopi hitam sambil membaca sesuatu di tabletnya, mungkin laporan penting, mungkin pula sekadar menenangkan pikiran. Sikapnya yang sangat tenang menarik perhatian staf. Ia tampak seperti seseorang yang telah mengetahui arah pembahasan atau tengah bersiap menyampaikan penjelasan yang tidak mudah. Jelas terlihat, pagi itu kedua tokoh hadir dengan energi yang sangat berbeda. Tak lama kemudian, sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, pintu khusus presiden terbuka. Prabowo Subianto melangkah masuk ke ruang oval dengan gerak mantap, namun berat. Tidak ada gurauan atau sapaan hangat seperti biasanya. Ajudan yang membuntutinya sambil membawa map biru hanya menunduk diam. Presiden menyampaikan instruksi singkat kepada staf agar tidak seorang pun masuk tanpa izin. Perintah itu terasa tidak lazim, mengingat rapat kabinet umumnya masih dapat diakses beberapa pejabat senior. Rapat dimulai tepat waktu dalam suasana hening. Kursi-kursi besar di ruang oval terisi penuh, para menteri duduk tegak tanpa banyak gerak. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar samar. Purbaya memegang map merah di pangkuannya, jarinya mengetuk pelan dengan irama tak menentu,
seolah menahan beban pikiran. Di seberangnya, Luhut bersandar dengan ekspresi datar yang sulit ditebak. Sementara itu, Presiden Prabowo mengambil posisi di ujung meja, memimpin jalannya pertemuan dengan raut serius. Ia menyapu seluruh ruangan dengan pandangan yang belum pernah diperlihatkannya sebelumnya, tenang di permukaan, tetapi menyimpan kemarahan yang jelas terasa. Setelah menarik napas panjang, Prabowo Subianto membuka rapat. Semua orang terdiam, seolah menunggu vonis. Kalimat pembukanya langsung membuat suasana membeku. Dengan nada rendah, namun penuh ketegasan, ia menyatakan bahwa tidak seorang pun diperkenankan meninggalkan ruangan sebelum pembahasan benar-benar selesai. Sejumlah menteri tampak terkejut. Purbaya Yudi Sadewa menelan ludah, sementara Luhut Binsar Panjaitan sedikit memalingkan wajahnya. Presiden melanjutkan bahwa ia menerima laporan yang sangat serius, dan persoalan itu harus dituntaskan hari itu juga. Ketegangan yang semula hanya terasa kini berubah seperti arena pertempuran tanpa suara. Tak ada yang berani bersandar, bahkan detik jam terdengar lebih nyaring dari biasanya. Purbaya, Mahfud MD, Ignatius Jonan, dan Luhut sempat saling melirik. Dalam sepersekian detik, tatapan Purbaya dan Luhut beradu, seolah satu berkata bahwa momen yang dinanti telah tiba dan yang lain menjawab bahwa semuanya masih akan diuji. Para menteri duduk tegak tanpa bergerak. Tak terdengar gesekan kursi sedikit pun. Semua menyadari bahwa pertemuan ini bisa berdampak besar pada arah kekuasaan. Presiden kemudian membuka map biru di hadapannya. Isinya hanya beberapa lembar dokumen yang tersusun rapi, tetapi ekspresi wajah dan cara ia membacanya menunjukkan bobot persoalan yang berat. Setelah mengamati seluruh meja rapat dalam diam yang panjang, ia akhirnya berbicara dengan suara dalam, menyampaikan bahwa ada kebijakan strategis tingkat tinggi yang berjalan tanpa sepengetahuannya. Seketika, kepala-kepala menoleh. Beberapa menteri refleks menunduk, meski merasa tidak terlibat. Sikap Prabowo hari itu tampak lebih dingin, lebih fokus, dan jauh lebih tegas, bak seorang jenderal yang kembali dari medan tempur membawa kabar genting. Luhut tetap menunjukkan ketenangan. Ia menyatukan jemarinya di atas meja dan menatap presiden tanpa ekspresi berlebih, terlalu tenang, bahkan, hingga memunculkan bisikan dalam benak sebagian orang, apakah ia sudah siap menghadapi tudingan, atau memang merasa tidak bersalah. Sementara itu, Purbaya, Mahfud, dan Jonan mengamati Luhut dengan sorot mata penuh kewaspadaan. Sejak awal, Presiden beberapa kali mengarahkan pandangannya kepada Purbaya. Tanpa kata, ia memberi isyarat dengan sedikit anggukan dagu. Purbaya menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa kini gilirannya tiba. Ruangan terasa membeku seperti adegan film, namun jauh lebih nyata. Perlahan, ia bangkit dari kursinya. Seluruh perhatian tertuju pada Purbaya Yudi Sadewa saat ia berdiri perlahan sambil membawa map merah yang sejak awal memancing rasa ingin tahu. Ia meletakkannya di meja dengan suara cukup keras, hingga beberapa menteri tersentak. Namun, ia belum langsung membukanya. Tatapannya lebih dulu mengarah kepada Prabowo Subianto, seakan meminta persetujuan tanpa kata. Presiden membalas dengan anggukan singkat. Dengan suara tenang namun tajam, Purbaya mulai berbicara. Ia menyampaikan bahwa dokumen tersebut berisi rangkuman temuan yang dihimpunnya selama 2 bulan terakhir. Pandangannya kemudian beralih lurus kepada Luhut Binsar Panjaitan tanpa berkedip. Ia menegaskan bahwa materi itu berkaitan dengan strategi yang tidak pernah dilaporkan kepada Presiden. Atmosfer ruangan berubah menjadi semakin mencekam. Ketegangan terasa menekan. Presiden lalu memotong dengan pernyataan tegas, hari itu, semua harus berbicara terbuka, tanpa diplomasi. Jika ada konsekuensi besar, maka harus diputuskan saat itu juga. Kalimat tersebut membuat suasana kian berat, pertemuan itu tak lagi terasa seperti rapat biasa, melainkan sidang politik yang menentukan arah kekuasaan. Luhut mengubah posisi duduknya, bersandar ke belakang sambil menyilangkan tangan. Dengan nada dalam dan mantap, ia mempersilakan Purbaya membuka dokumen jika memang perlu dipaparkan. Ucapannya terdengar lebih seperti tantangan daripada keraguan. Purbaya mengangguk kecil. Map merah itu diputar menghadap Presiden, lalu dibuka. Di dalamnya terdapat lembaran-lembaran penuh coretan, revisi, dan catatan ringkas, menunjukkan proses yang panjang dan teliti. Setelah membuka halaman pertama, ia menyampaikan bahwa temuan tersebut adalah sesuatu yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Semua mata tertuju padanya, tak seorang pun bergerak. Ekspresi Luhut kini tak sepenuhnya datar, ada tanda kewaspadaan di wajahnya. Saat Purbaya bersiap menguraikan poin awal, Presiden Prabowo mencondongkan tubuh, menatap langsung isi dokumen. Ia meminta agar pemaparan dimulai dari bagian yang paling serius. Luhut tetap memandang lurus, meski sorot matanya tampak mulai menghitung kemungkinan. Presiden sudah memegang pulpen, sesekali mengetukkan ujungnya ke meja, irama pelan yang terasa seperti hitungan waktu menuju keputusan besar. Akhirnya, Purbaya mengangkat lembar pertama dan mulai berbicara dengan nada rendah namun tajam, membuka babak yang berpotensi mengubah segalanya. Purbaya Yudisadewa membuka penjelasannya dengan menyatakan bahwa dokumen tersebut merupakan rancangan kerja sama proyek strategis nasional yang disusun tanpa persetujuan langsung dari Prabowo Subianto. Sejumlah menteri tampak terperanjat, seolah mendengar sesuatu yang sulit dipercaya. Ia memaparkan bahwa berkas itu memuat dugaan pengalihan kewenangan, penunjukan pihak ketiga, hingga skema pendanaan yang tidak melewati prosedur resmi. Dokumen tersebut kemudian diletakkan di tengah meja. Terlihat jelas tanda tangan, inisial, jadwal pelaksanaan, serta nama perusahaan asing yang terlibat. Ruangan dipenuhi gumaman tertahan, bukan keributan keras, melainkan helaan napas kaget dari berbagai sudut. Presiden segera meraih dokumen itu dan membacanya dengan cepat. Sorot matanya mengeras. Ia lalu menoleh ke arah Luhut Binsar Panjaitan dan meminta penjelasan. Luhut tetap tenang, memutar gelang di pergelangan tangannya sebelum menjawab bahwa itu hanyalah draft awal, belum final dan belum dijalankan. Namun, pernyataan tersebut langsung disanggah oleh Ignatius Jonan, yang menyebutkan bahwa draft itu sudah dikirim kepada 3 pihak luar negeri. Suhu ruangan terasa berubah drastis. Tatapan Luhut mengeras ke arah Purbaya, meski ia masih berusaha mengendalikan ekspresi. Purbaya melanjutkan dengan membuka lembar berikutnya, lebih tebal dan berstempel resmi. Ia menjelaskan adanya rencana pembentukan tim di luar struktur kabinet formal. Tim itu, menurut dokumen, dirancang untuk mengambil keputusan strategis tanpa menunggu sidang kabinet, bahkan tanpa menanti arahan presiden. Presiden menarik napas panjang. Wajahnya menunjukkan tekanan yang makin nyata. Para menteri mulai gelisah, ada yang memijat pelipis, ada yang menunduk, ada pula yang tampak berkeringat. Meski pendingin ruangan menyala, mereka menyadari bahwa, jika benar, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan langkah politik besar yang dapat mengguncang posisi siapapun. Setelah jeda sunyi yang terasa panjang, Luhut akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa tim tersebut dibentuk untuk koordinasi, bukan untuk mengambil alih peran kabinet. Nadanya berat, namun tetap terkontrol. Purbaya tak bergeming. Ia menunjukkan daftar nama dalam dokumen itu, nama-nama yang tidak pernah tercatat dalam struktur resmi pemerintahan. Beberapa menteri membungkuk untuk membaca lebih jelas, ada yang membelalak ketika melihat sosok asing, konsultan eksternal, bahkan figur kontroversial yang pernah terseret isu politik. Kegaduhan terjadi dalam diam. Lalu, untuk pertama kalinya, Presiden Prabowo menggebrak meja. Suara hentakan itu memotong ketegangan dan membuat seluruh ruangan membeku seketika. Prabowo Subianto bangkit dari kursinya. Tangannya menunjuk langsung ke arah dokumen di meja. Dengan nada keras, ia mempertanyakan mengapa berkas tersebut tak pernah sampai kepadanya. Luhut Binsar Panjaitan sempat mengangkat tangan hendak memberi penjelasan, tetapi Presiden lebih dulu memotong. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah kepala negara, bukan sekadar simbol. Ucapan itu menghantam ruangan seperti palu besar. Tak satu pun menteri berani menyela. Purbaya Yudisadewa kemudian mengangkat bukti berikutnya, sebuah lembar grafik besar dengan garis merah menanjak tajam. Ia menjelaskan bahwa itu adalah simulasi dampak keuangan negara apabila skema tersebut dijalankan tanpa kendali langsung presiden. Prabowo menatap grafik itu lama. Ia bertanya singkat mengenai potensi kerugiannya. Dengan suara tertahan, Purbaya menjawab bahwa angkanya bisa mencapai triliunan rupiah. Suasana seketika membeku. Beberapa menteri refleks menutup mulut, seorang penasihat memijat pelipisnya. Luhut akhirnya berbicara lebih tegas. Ia mencondongkan tubuh ke depan dan menyampaikan bahwa negara tidak mungkin berjalan bila setiap keputusan harus menunggu tanda tangan presiden. Menurutnya, langkah cepat diperlukan demi kepentingan nasional. Purbaya,
didampingi Mahfud MD dan Ignatius Jonan, menatapnya dalam-dalam. Ia membalas bahwa percepatan tanpa persetujuan kepala negara bukanlah sekadar efisiensi, melainkan tindakan yang melampaui batas kewenangan. Kalimat itu membuat ruangan senyap total. Presiden berdiri dengan tangan bertolak pinggang. Di hadapannya terbentang lembar analisis, grafik keuangan, rancangan struktur tim nonformal, hingga jejak komunikasi dengan pihak luar negeri. Wajahnya memerah menahan emosi. Para menteri menunduk, sementara Luhut tetap duduk tegak, meski rautnya tak lagi sepenuhnya datar. Purbaya mengajukan bukti keempat, cetakan surat elektronik yang menunjukkan komunikasi dengan pihak asing terkait percepatan proyek energi. Dokumen itu diletakkan tepat di depan Presiden. Ia menegaskan bahwa komitmen tersebut dibuat tanpa pelaporan resmi. Prabowo membaca cepat. Nada suaranya makin rendah ketika mempertanyakan mengapa ada komitmen yang menggunakan nama negara tanpa tanda tangannya. Justru karena suaranya pelan, ketegangan terasa semakin mengerikan. Untuk pertama kalinya sejak awal rapat, Luhut berdiri. Beberapa menteri menghela napas tertahan. Kini dua tokoh kunci berdiri saling berhadapan, pertanda pertemuan itu telah berubah menjadi konfrontasi terbuka. Luhut menatap langsung Presiden Prabowo dan menyatakan bahwa ia bertindak demi kebutuhan negara yang mendesak. Menurutnya, ia tidak menyalahgunakan jabatan, melainkan mengambil inisiatif ketika proses birokrasi berjalan lambat. Setelah itu, ia mengalihkan pandangan ke arah Purbaya. Purbaya Yudi Sadewa tetap berdiri tegak ketika Luhut Binsar Panjaitan menyinggung lambannya birokrasi. Dengan suara terukur, namun mantap, ia menegaskan bahwa mengambil alih ruang kosong dalam sistem bukan berarti mengambil alih kewenangan Presiden. Ucapannya membuat ruangan seketika senyap. Sejumlah menteri spontan mengalihkan pandangan kepada Prabowo Subianto, menanti respons. Presiden melangkah perlahan mendekati keduanya. Tarikan napasnya terdengar jelas di tengah keheningan. Ia berdiri tepat di antara mereka dan menyatakan bahwa negara memang memerlukan percepatan, tetapi tak seorang pun boleh melangkah sendiri, terlebih tanpa melapor kepadanya. Luhut menarik napas panjang. Meski berusaha terlihat stabil, ada getaran halus pada bibirnya saat ia menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menggantikan Presiden, hanya ingin memastikan roda pemerintahan tetap bergerak. Namun, Purbaya belum selesai. Ia memandang Presiden dan menyampaikan bahwa masih ada bagian paling sensitif yang belum diungkap. Ketegangan kembali mengental. Presiden memberi isyarat agar ia melanjutkan. Halaman terakhir dari map merah dibuka. Kertasnya lebih tebal dan memiliki tanda pengaman khusus. Dengan nada serius, Purbaya menyatakan bahwa dokumen itu merupakan laporan intelijen. Ruangan berubah menjadi hening total. Bahkan penasihat yang biasanya tenang tampak menggenggam sandaran kursi lebih kuat. Presiden menyipitkan mata dan meminta penjelasan. Purbaya menyebut adanya operasi komunikasi politik yang berjalan paralel tanpa sepengetahuan kepala negara, meliputi penguatan narasi publik, pengendalian opini, hingga pengamanan jejaring politik yang diduga memperbesar pengaruh kelompok tertentu. Perlahan, sejumlah kepala menoleh ke arah Luhut. Wajah-wajah di ruangan memperlihatkan campuran panik, pucat, dan upaya keras menyembunyikan keterkejutan. Luhut menatap Purbaya tajam dan memperingatkannya agar berhati-hati membawa isu intelijen tanpa data yang benar-benar kuat. Purbaya mengangkat dokumen tersebut sedikit lebih tinggi. Ia menyatakan bahwa data yang dikumpulkannya lengkap dan seluruhnya mengarah pada tim di luar struktur resmi yang sebelumnya dipersoalkan. Ucapan itu terasa seperti pukulan telak. Presiden Prabowo kembali menghantam meja, kali ini lebih keras hingga lembaran-lembaran di atasnya bergetar. Beberapa menteri tersentak. Dengan suara tinggi yang menahan amarah sejak pagi, ia memerintahkan agar perdebatan dihentikan. Tatapannya tertuju tajam pada Luhut. Dengan nada berat, namun terkendali, ia mempertanyakan mengapa dirinya sama sekali tidak mengetahui perkembangan tersebut. Luhut melangkah sedikit mendekat, berusaha tetap tenang di tengah tekanan yang semakin memuncak. Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa yang dilakukan hanyalah operasi komunikasi, bukan langkah politik. Menurutnya, setiap pemimpin negara memiliki mekanisme serupa. Prabowo Subianto membalas tatapannya dengan tajam. Untuk pertama kalinya sejak rapat dimulai, suaranya benar-benar mengguncang ruangan. Ia menegaskan bahwa, apapun bentuknya, seluruh langkah strategis harus melalui dirinya sebagai presiden, tanpa pengecualian.
Para menteri menangkap satu kenyataan pahit, hubungan yang selama ini tampak solid kini retak di depan mata mereka. Purbaya Yudi Sadewa perlahan menutup map merahnya. Ia menyatakan bahwa seluruh temuan telah dipaparkan dan keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden. Prabowo sempat duduk dan menutup wajah dengan kedua tangan, tenggelam dalam pikiran berat. Luhut tetap tegap, ekspresinya sulit dibaca, meski otot rahangnya bergerak halus. Purbaya hanya menarik napas panjang, merapikan berkasnya, bersiap bila harus melanjutkan pemaparan. Ketegangan memuncak saat Presiden akhirnya berbicara, pelan, namun tegas, persoalan itu harus diselesaikan hari itu juga. Ia meminta Purbaya menjelaskan lebih lanjut mengenai dugaan strategi yang dianggap bermasalah. Purbaya membuka kembali dokumen berikutnya, dengan nada stabil, namun kritis. Ia memaparkan adanya pola kebocoran informasi setiap kali pemerintah hendak meluncurkan kebijakan besar, mulai dari restrukturisasi investasi, audit BUMN, hingga pengetatan ekspor. Kebocoran itu, katanya, terjadi berulang kali. Ia kemudian menampilkan salinan dokumen di layar proyektor. Pada bagian sudutnya terlihat cap resmi yang dikenali semua orang di ruangan. Bisik-bisik panik langsung terdengar. Luhut mencondongkan tubuh dan bertanya, dengan nada rendah namun tajam, apakah dirinya sedang dituduh membocorkan rahasia negara. Purbaya menjawab tenang bahwa ia tidak sedang melontarkan tuduhan, melainkan menunjukkan pola. Pola tersebut, menurutnya, hanya mungkin terjadi jika pelakunya memiliki akses penuh terhadap dokumen tingkat tinggi tanpa pemeriksaan tambahan. Sejumlah menteri mulai tampak gelisah. Bahkan pejabat yang biasanya paling tenang terlihat menahan napas. Presiden mengangkat tangan, meminta suasana kembali hening. Ia menoleh kepada Luhut dan meminta penjelasan. Dengan senyum tipis yang dingin, Luhut menyatakan bahwa ia tidak bermain curang. Ia menatap Purbaya lurus-lurus dan menegaskan bahwa pengabdiannya kepada negara telah berlangsung jauh sebelum Purbaya masuk ke pemerintahan. Purbaya membalas pandangan itu tanpa gentar. Purbaya Yudi Sadewa menatap lurus ke arah Luhut Binsar Panjaitan dan berkata bahwa, justru karena pengalaman dan pengaruh besarnya, hanya sosok dengan kapasitas seperti itulah yang mampu menjalankan strategi tersembunyi tanpa mudah terdeteksi. Luhut terdiam sejenak, suasana kembali memanas. Di sudut ruangan, sebuah pena terjatuh akibat tangan yang gemetar. Prabowo Subianto mengamati keduanya bergantian. Ekspresinya sulit dibaca. Dengan nada tegas, ia meminta Purbaya menyampaikan secara langsung apa tujuan dari strategi yang dimaksud. Purbaya membuka berkas terakhir. Layar proyektor menampilkan grafik, catatan rapat, serta waktu pengiriman dokumen yang diduga bocor. Ia menyimpulkan bahwa pola tersebut mengarah pada upaya memengaruhi keputusan Presiden, menciptakan tekanan opini publik agar kebijakan tertentu gagal atau tertunda. Beberapa pejabat terlihat pucat, ada yang menutup mulut, ada yang menahan napas. Presiden mengetuk meja dengan keras dan menyatakan bahwa persoalan ini sangat serius. Luhut akhirnya meninggikan suara. Ia membantah berniat mengendalikan Presiden dan menegaskan bahwa semua langkahnya dilakukan demi stabilitas negara. Jika ada kebijakan yang perlu diperlambat, menurutnya, itu semata-mata karena pertimbangan risiko. Purbaya segera menimpali, mempertanyakan apakah alasan stabilitas itu sesungguhnya untuk menjaga kepentingan tertentu. Ketegangan nyaris meledak sebelum Presiden mengangkat tangan, meminta keduanya duduk. Ia menyatakan bahwa pembahasan akan masuk ke bagian paling krusial. Semua yang hadir menunduk, menunggu. Presiden meminta agar bukti terkuat dipaparkan dengan kepala dingin. Purbaya kembali berdiri dengan map merahnya. Ketika halaman terakhir dibuka, suasana terasa berubah drastis. Ia menampilkan layar laptop yang memperlihatkan catatan server internal, data yang tidak pernah dipublikasikan. Ia menunjuk satu titik merah pada layar dan menjelaskan bahwa dokumen kebijakan ekspor strategis diduga bocor pada pukul 17 malam hari, padahal berkas itu baru difinalisasi beberapa menit sebelumnya. 4 menit setelah finalisasi, lanjutnya, hanya satu perangkat yang tercatat mengakses dokumen tersebut. Layar kemudian menampilkan identitas perangkat dengan kode LH'01. Ruangan kembali sunyi. Semua orang memahami arti singkatan itu, dan ketegangan mencapai puncaknya. Luhut Binsar Panjaitan memejamkan mata beberapa detik. Sulit ditebak apakah ia sedang menahan amarah atau merasa disudutkan. Sementara itu,
Purbaya Yudisadewa kembali mengangkat lembar panjang berisi hasil dekode investigasi digital. Didampingi Mahfud MD dan Ignatius Jonan, ia menjelaskan bahwa terdapat komunikasi terselubung dengan pihak luar negeri. Pesannya memang tidak gamblang, tetapi polanya menunjukkan adanya peringatan mengenai kebijakan baru Presiden. Ia membacakan salah satu kutipan yang menyiratkan agar percepatan kebijakan tidak dipaksakan dan agar pihak tertentu tidak bergerak lebih dulu. Prabowo Subianto mengepalkan tangan. Dengan suara rendah, namun tajam, ia bertanya siapa yang dimaksud dengan mereka. Purbaya menjawab tanpa ragu bahwa, berdasarkan sumber investigasi, istilah itu merujuk pada tim reformasi kebijakan yang dibentuk langsung oleh Presiden. Beberapa pejabat tampak terkejut, kursi bergeser karena refleks berdiri sebelum kembali duduk. Rekaman CCTV kemudian diputar. Terlihat sebuah rapat kecil di salah satu kantor kementerian, seorang pria berjas abu-abu memberi penjelasan kepada 6 orang lain. Wajahnya jelas, Luhut. Ia segera mengangkat tangan, menyatakan bahwa itu hanya rapat koordinasi biasa. Namun, Purbaya menegaskan bahwa persoalannya bukan pada rapatnya, melainkan waktunya, 3 jam sebelum kebijakan Presiden diumumkan, dengan isi pembahasan mengenai strategi penundaan. Ruangan kembali hening total. Suara pendingin udara terdengar jelas. Presiden memandang Luhut dengan tatapan dingin dan bertanya langsung apakah benar ada instruksi penundaan tanpa izinnya. Luhut terlihat menelan ludah sebelum menjawab bahwa ia mempertimbangkan dampak kebijakan demi mencegah kekacauan. Purbaya menimpali, mempertanyakan apakah itu demi stabilitas atau untuk menjaga kepentingan lama. Ketegangan meledak ketika Presiden menghentakkan meja dan memerintahkan agar cukup. Dengan napas berat, Presiden menyatakan bahwa ia tidak menyukai pengkhianatan. Semua kepala tertunduk. Atmosfer ruangan berubah, jelas bahwa situasi tak lagi bisa kembali seperti semula. Prabowo menatap Luhut dalam-dalam dan bertanya apakah masih ada hal lain yang perlu diketahui. Sebelum Luhut sempat menjawab, Purbaya kembali berbicara. Ia mengatakan ada satu bukti terakhir yang membuatnya harus menyampaikan semuanya hari itu. Keheningan terasa menekan. Dari sakunya, Purbaya mengeluarkan sebuah USB hitam kecil dan meletakkannya di atas meja, seolah benda itu memuat sesuatu yang tak bisa diabaikan. Ia menyatakan bahwa di dalamnya terdapat hasil intersepsi percakapan yang berpotensi mengubah segalanya. Ruangan terasa nyaris tanpa udara. Prabowo Subianto menatap USB hitam di atas meja dengan sorot mata tajam, seolah benda kecil itu menyimpan jawaban atas kecurigaan yang lama terpendam. Ia menutup map di hadapannya dan memberi isyarat agar pemutaran dimulai. Lampu ruang rapat diredupkan. Perintahnya singkat, namun tegas, pastikan pintu dikunci. Kepala sekretariat segera memutar kunci dari dalam. Bunyi klik terdengar keras dalam keheningan yang menekan. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Rekaman diputar. Awalnya hanya suara statis halus, lalu terdengar suara pria berusia matang, tenang, dalam, dan sangat familiar. Tidak sepenuhnya jelas, namun kemiripannya begitu kuat hingga membuat seluruh ruangan menegang. Suara itu membicarakan kekhawatiran jika reformasi didorong terlalu cepat dan menyebut perlunya menyiapkan fondasi. Beberapa orang refleks menutup mulut, ada yang memegang dada, ada pula yang menunduk tak percaya. Percakapan berlanjut. Sebuah suara lain menanyakan apakah rencana penundaan tetap berjalan. Jawabannya terdengar hati-hati, tetap berjalan. Namun harus terlihat seolah berasal dari kebijakan internal Presiden sendiri, tanpa jejak yang mengarah kepadanya. Hening menyelimuti ruangan. Perlahan, tatapan para menteri mengarah pada Luhut Binsar Panjaitan. Ia duduk diam, wajahnya kaku, meski pergulatan jelas terlihat di balik sorot matanya. Presiden mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya justru lebih pelan dari sebelumnya, dan karena itu terasa lebih menekan. Ia menyatakan bahwa suara dalam rekaman itu terdengar seperti milik Luhut. Luhut menarik napas panjang sebelum menjawab bahwa rekaman tersebut telah diedit. Namun, Purbaya Yudisadewa segera menyanggah. Ia menjelaskan bahwa data berasal dari intersepsi jaringan tertutup, lengkap dengan analisis frekuensi suara, pola napas, hingga pemeriksaan forensik digital yang menunjukkan tidak ada manipulasi. Prabowo memejamkan mata beberapa detik. Ia tidak membentak, tidak pula menghentak meja. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin mencekam. Saat ia kembali membuka mata, ruangan seakan membeku.
Ia bertanya mengapa hal sebesar ini tidak disampaikan sejak awal. Luhut menatap langsung ke arahnya dan menjawab bahwa ia merasa presiden belum siap menerima seluruh kenyataan. Kalimat itu seperti menyulut ledakan. Prabowo berdiri mendadak, kursinya bergeser keras. Dengan suara yang menggema, ia menegaskan bahwa dirinya adalah Presiden Republik Indonesia dan berhak mengetahui jika ada sabotase dari dalam kabinetnya sendiri. Luhut tetap duduk. Ia tidak sepenuhnya membela diri, tetapi juga tidak mengakui kesalahan. Dengan nada tetap terkontrol, ia mengatakan bahwa langkah yang diambilnya adalah bentuk pengamanan karena, menurutnya, banyak bagian negara masih rapuh dan berisiko jika digerakkan terlalu cepat. Ketegangan kembali memuncak ketika Purbaya Yudi Sadewa menimpali pernyataan soal risiko. Ia mempertanyakan apakah yang disebut pengamanan itu sebenarnya bentuk pengendalian kekuasaan. Luhut Binsar Panjaitan menatapnya dingin dan menyatakan bahwa menjaga negara tidak sesederhana yang dibayangkan. Purbaya membalas tegas, jika menjaga negara berarti memanipulasi arah kebijakan dan membocorkan dokumen, itu bukan perlindungan, melainkan melangkahi kewenangan presiden. Suasana mendidih. Prabowo Subianto memerintahkan operator memutar bagian berikutnya. Rekaman kedua terdengar lebih singkat, namun lebih tajam, instruksi agar pengumuman presiden ditunda 2 hari untuk memberi waktu, menutup celah dan mencegah keputusan dibuat hari itu. Beberapa pejabat menutup wajah, yang lain saling pandang dengan panik. Hari itu memang dijadwalkan sebagai momen pengumuman besar oleh presiden. Artinya, dugaan sabotase terjadi pada hari yang sama dengan rapat tersebut. Prabowo menarik napas panjang dan menatap Luhut lama sekali. Ia menanyakan apakah benar waktu kepresidenannya sedang dimainkan. Luhut tidak menjawab. Diamnya terasa lebih keras daripada bantahan. Presiden kembali duduk. Wajahnya berubah sepenuhnya. Dengan suara berat, ia menyatakan bahwa, apapun alasannya, tindakan itu tidak bisa dibiarkan. Semua yang hadir menegang. Luhut menarik napas dalam dan menyatakan siap menerima keputusan jika itu dianggap terbaik bagi negara. Prabowo lalu memerintahkan agar dicatat dalam notulen, ia meminta rekomendasi pencopotan sementara sambil dilakukan investigasi resmi. Keputusan itu mengguncang ruangan. Namun, Luhut belum selesai. Ia memandang langsung ke arah presiden dan menyatakan bahwa persoalannya lebih besar dari yang terlihat. Ketika ditanya maksudnya, ia menjawab dengan nada rendah, namun tajam, bahwa ia bukan satu-satunya yang bergerak. Bisik-bisik ketakutan terdengar. Luhut menambahkan bahwa masalahnya bukan hanya dirinya, melainkan sistem yang lebih dalam dan lebih luas dari yang diperkirakan. Presiden melangkah mendekat, menuntut penjelasan. Dengan suara yang hampir berbisik, Luhut mengatakan bahwa jika ia dijatuhkan hari itu, maka semua akan melihat siapa sebenarnya yang bermain di balik layar. Ruangan membeku total, tidak ada yang bergerak, rapat belum berakhir, dan bayangan krisis yang lebih besar kini menggantung di atas semua yang hadir. Atmosfer ruang sidang berubah drastis. Ketegangan yang tadi terasa kini berganti menjadi kesadaran pahit, seolah-olah negara sedang berhadapan dengan lawannya sendiri dari dalam. Prabowo Subianto kembali duduk perlahan, namun sorot matanya tetap terkunci pada Luhut Binsar Panjaitan. Dengan nada rendah yang tak bisa dibantah, ia memerintahkan penjelasan. Luhut menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan dimulai, raut wajahnya menunjukkan beban usia, bukan kelemahan, melainkan keletihan seseorang yang terlalu lama memendam rahasia. Ia menyatakan bahwa apa yang tersingkap hari itu hanyalah lapisan terluar. Jika Anda ingin, saya bisa buatkan versi dengan kalimat lebih pendek dan tajam untuk efek thriller politik yang lebih menghantam saat dibacakan. Menurutnya, ada kekuatan yang bekerja lebih dalam dari sekadar isu kebocoran atau manipulasi kebijakan. Purbaya Yudi Sadewa menyilangkan tangan, masih dengan nada tajam, mempertanyakan maksud, lapisan, yang disebutkan, apakah itu soal sabotase atau permainan kebijakan. Luhut memandang satu persatu wajah di ruangan itu, termasuk Mahfud dan Jonan, sebelum menjelaskan tentang sebuah lingkaran lama yang berada di persimpangan kebijakan, bisnis, dan keamanan. Mereka, katanya, tidak mengejar jabatan formal, melainkan pengaruh yang senyap namun menentukan. Dan sebagian dari mereka tidak menginginkan perubahan berlangsung terlalu cepat. Presiden mulai tampak mengaitkan potongan-potongan kejadian yang selama ini terasa janggal. Luhut melanjutkan,
jaringan tersebut telah lama bergerak di balik layar. Pengaruh tanpa posisi resmi, katanya, justru lebih berbahaya daripada kekuasaan terbuka. Purbaya kemudian membuka berkas lain dan menyampaikan bahwa ia menemukan data tambahan pagi itu. Ketika proyektor dinyalakan, muncul sebuah kode, K-17. Ia menjelaskan bahwa K-17 adalah sosok operator bayangan yang terlibat dalam arus keputusan investasi dan keamanan, dengan jejak komunikasi yang bersinggungan dengan sejumlah kebocoran baru-baru ini. Luhut mengangguk, membenarkan bahwa K-17 termasuk dalam lingkaran yang ia maksud. Presiden mengetuk meja dengan keras, menuntut identitas di balik kode tersebut. Purbaya menyebut bahwa identitas itu baru ia peroleh sekitar pukul 11.26 pagi tadi. Ruangan mendadak senyap. Di layar terpampang satu inisial besar, B. Beberapa pejabat langsung terlihat pucat. Ada yang menutup wajah, ada pula yang berbisik tak percaya. Inisial itu diasosiasikan dengan figur senior yang telah puluhan tahun berada di sekitar pusat kekuasaan, bahkan jauh sebelum Prabowo menjabat sebagai presiden. Akhirnya, dengan suara rendah namun mantap, Luhut kembali menegaskan bahwa ia tidak bertindak seorang diri. Luhut mengakui bahwa ada desakan agar sejumlah kebijakan diperlambat. Ia berada di persimpangan, mengikuti permintaan itu atau memutus relasi dengan pihak-pihak berpengaruh tersebut. Prabowo Subianto menatap tajam dan menyimpulkan bahwa pilihan yang diambil adalah mengikuti tekanan itu. Luhut Binsar Panjaitan sedikit menunduk. Ia menjelaskan bahwa, menurut perhitungannya, situasi akan lebih terkendali bila ia sendiri yang memegang kendali. Namun, untuk pertama kalinya hari itu, ia mengakui telah keliru membaca keadaan. Nada suaranya terdengar menyesal. Purbaya Yudisadewa menatapnya dengan campuran amarah dan kebingungan, mempertanyakan mengapa tidak sejak awal disampaikan secara terbuka. Luhut menjawab singkat, jika ia mengungkapkannya sejak awal, tak seorang pun akan percaya betapa luas jaringan tersebut. Presiden mengangkat tangan, menghentikan perdebatan. Ia berdiri dan mengajukan satu pertanyaan yang membuat seluruh ruangan menahan napas, apakah jaringan itu berniat menjatuhkannya? Luhut menatap lurus, tanpa berkedip. Ia menjawab bahwa tujuannya bukan menjatuhkan. Ketegangan sedikit mengendur, namun hanya sesaat. Ia melanjutkan bahwa yang mereka inginkan adalah mengendalikan. Suasana kembali runtuh. Wajah Presiden memadat oleh kemarahan dan kekecewaan yang dingin. Ia bertanya sejak kapan semua itu berlangsung. Jawabannya tegas, sejak kemenangan pemilu. Purbaya kemudian menambahkan temuan lain. Selain kode K-17, ada dua sosok tambahan yang beroperasi di balik layar, memiliki akses ke jaringan intelijen, dan tak pernah muncul ke publik. Di layar proyektor tampil dua inisial baru. Beberapa pejabat menutup wajah, yang lain duduk tegak seperti tersengat. Tiga inisial itu selama bertahun-tahun hanya dianggap desas-desus. Kini semuanya terpampang jelas. Presiden akhirnya duduk kembali. Ia menatap Luhut dan Purbaya secara bergantian, lalu mengeluarkan keputusan tegas, mulai saat itu akan dilakukan penyelidikan tertutup, dan tidak seorang pun di ruangan tersebut boleh membocorkan sepatah kata pun. Ia menambahkan satu peringatan lagi, tidak ada yang boleh menyentuh jaringan itu tanpa perintah langsung darinya. Semua terdiam. Keputusan itu terdengar seperti deklarasi perang, meski tanpa pasukan terbuka atau sorotan media. Sebuah konflik senyap yang hanya diketahui oleh mereka yang hadir. Ironisnya, meski posisinya terancam, Luhut kini menjadi orang yang paling memahami seberapa dalam pusaran yang akan dihadapi. Tiba-tiba terdengar ketukan dari luar pintu. Semua tersentak. Tidak seharusnya ada yang berani mengganggu rapat darurat itu. Kepala sekretariat mendekat dan bertanya siapa yang berada di luar. Dari balik pintu terdengar suara tergesa dan penuh kepanikan. Seorang staf melaporkan bahwa ada tamu kenegaraan yang datang tanpa jadwal dan meminta bertemu presiden saat itu juga. Prabowo Subianto berdiri perlahan. Di sudut ruangan, Luhut Binsar Panjaitan memejamkan mata sejenak. Purbaya Yudisadewa dan beberapa pejabat lain saling pandang dengan perasaan tak nyaman. Kedatangan tamu di momen sekritis itu jelas bukan kebetulan. Presiden tidak langsung bereaksi. Tatapannya berubah, bukan karena emosi, melainkan seperti seseorang yang mulai melihat potongan puzzle besar menyatu. Ketika ditanya siapa tamunya, Kepala Sekretariat menjawab dengan suara tertahan, duta besar dari sebuah negara besar. Ruangan mendadak terasa hampa.
Negara tersebut kerap muncul dalam dinamika tekanan geopolitik, dan waktunya terlalu presisi untuk disebut kebetulan. Presiden mempersilakan tamu itu masuk. Seorang diplomat senior melangkah ke dalam, ditemani dua staf. Senyumnya rapi, sikapnya sopan, namun atmosfernya berbeda. Ia menyampaikan bahwa dirinya membawa pesan penting dari pemerintahnya. Dengan tenang, Presiden mempersilakan ia berbicara. Diplomat itu membuka map kecil berisi satu lembar dokumen singkat. Isinya menyebut bahwa pihaknya menerima informasi mengenai perubahan kebijakan besar yang akan diumumkan siang itu. Mereka berharap keputusan tersebut tidak diambil tergesa-gesa karena dapat memengaruhi kerjasama strategis dengan pihak-pihak tertentu di pemerintahan Indonesia. Kalimat itu menghantam ruangan. Artinya, rencana reformasi telah bocor ke luar negeri bahkan sebelum diumumkan secara resmi. Purbaya menunduk, wajahnya memanas. Luhut memejamkan mata sebentar. Presiden menatap sang duta besar lama sekali sebelum akhirnya bertanya dari mana informasi tersebut diperoleh. Diplomat itu tersenyum tipis dan menjawab bahwa mereka memiliki seorang teman, seseorang yang sangat dekat dengan lingkaran kekuasaan. Beberapa detik setelah kalimat itu meluncur, hampir semua kepala secara refleks beralih ke arah Luhut. Namun Luhut tidak menunjukkan ketakutan. Tatapannya justru tajam dan tersulut marah. Untuk pertama kalinya sepanjang hari itu, suaranya meninggi saat ia menuntut penjelasan tentang siapa yang memberikan informasi tersebut. Senyum sang diplomat perlahan memudar, dan nuansa sopan yang tadi melekat mulai berubah menjadi ketegangan terbuka. Sang duta besar memandang Luhut Binsar Panjaitan dengan senyum khas diplomatik. Ia menyatakan bahwa, sesuai praktik internasional, sumber informasi tidak pernah diungkap. Luhut sedikit mencondongkan badan dan menegaskan bahwa kedatangan itu terlalu tepat waktunya untuk disebut kebetulan. Diplomat tersebut hanya mengangkat bahu, berdalih bahwa negaranya sekadar ingin memastikan stabilitas. Prabowo Subianto langsung menyela dengan nada rendah, namun tajam, mempertanyakan stabilitas siapa yang dimaksud, Indonesia atau kepentingan negara tamu. Senyum sang dubes mulai memudar. Suasana kembali hening. Purbaya Yudisadewa tiba-tiba berdiri dan membuka berkas investigasinya. Dengan persetujuan Presiden, layar proyektor kembali menyala. Muncul grafik komunikasi digital yang belum pernah dipublikasikan, pola interaksi antara operator berkode K-17 dan dua nomor luar negeri yang teridentifikasi berasal dari negara sang dubes. Sekilas raut wajah diplomat itu berubah kaku. Purbaya menjelaskan bahwa data tersebut merupakan hasil intersepsi 10 hari terakhir, menunjukkan komunikasi intens antara jaringan internal yang sedang dibahas dan pihak eksternal yang sangat mungkin terhubung dengan negara tersebut. Dubes mencoba meredam situasi dengan menyebutnya tuduhan serius. Namun Purbaya memotong tegas, itu bukan asumsi, melainkan data. Presiden menatap tajam dan menekankan bahwa kehadiran sang dubes bertepatan dengan momen ketika ia hendak mengambil keputusan terkait jaringan yang sedang diselidiki. Kali ini diplomat itu terlihat kehilangan keluasan katanya, ekspresinya berubah, menampakkan kepanikan yang tak sempat ia sembunyikan. Luhut kemudian meminta izin berbicara. Setelah mendapat anggukan Presiden, ia menatap sang dubes lurus-lurus dan menyatakan bahwa ia mengetahui siapa yang membocorkan informasi tersebut dan yakin sang dubes juga menyadarinya. Diplomat itu menunduk tanpa bantahan. Luhut menambahkan bahwa selama ini dialah yang menjaga hubungan kedua negara tetap stabil. Namun sejak pagi itu, stabilitas tersebut, menurutnya, telah retak. Ucapannya terdengar seperti keputusan final, bukan ancaman. Akhirnya Presiden berdiri dan secara formal mengakhiri pertemuan, menyatakan akan meninjau pesan yang dibawa. Nada bicaranya dingin dan resmi. Sang dubes mengangguk lalu mundur keluar. Ketika pintu tertutup, ekspresi wajahnya tidak lagi menyisakan keramahan diplomatik, melainkan kesadaran bahwa ia baru saja melangkah terlalu jauh. Begitu ruangan kembali tertutup, Presiden memandang seluruh hadirin dan menyampaikan kesimpulan berat, kebocoran ini bukan semata persoalan internal. Ia menarik napas dalam dan menegaskan bahwa persoalan tersebut telah memasuki ranah intervensi asing. Semua terdiam. Purbaya menunduk, menyadari besarnya implikasi. Luhut memejamkan mata, seakan memahami bahwa babak baru yang lebih berbahaya baru saja dimulai. Paham apa risikonya? Ujar Prabowo Subianto dengan nada tegas. Kalau situasinya sudah seperti ini, tidak ada ruang tawar. Belum sempat suasana mereda,
staf sekretariat masuk tergesa-gesa, melaporkan adanya upaya akses ilegal ke jaringan internal gedung. Ketika ditanya asalnya, jawabannya singkat, dari luar negeri. Tatapan Presiden beralih ke Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya memandang Luhut Binsar Panjaitan, sementara Luhut menoleh ke arah pintu. Dalam satu hari, ancaman dari dalam dan luar negeri seolah bergerak bersamaan. Setelah ruangan dikosongkan, hanya tersisa 4 orang, Presiden, Purbaya, Luhut, dan Menko Polhukam sebagai saksi resmi. Dengan tenang, Presiden meminta semuanya dibuka apa adanya. Purbaya mengeluarkan map bertanda garis merah tebal, dokumen yang sejak pagi ia simpan untuk momen paling menentukan. Isinya tangkapan layar koordinasi tim bayangan yang memengaruhi sejumlah keputusan kementerian, aktivitas konsultasi di luar struktur resmi, hingga draft perubahan komando proyek strategis tanpa persetujuan Presiden. Dokumen-dokumen itu bukan rahasia negara, namun cukup menunjukkan adanya manuver politik serius. Presiden membaca cepat, wajahnya tetap datar, tetapi rahangnya mengeras. Luhut menarik napas panjang dan menyatakan bahwa ia tidak pernah berniat mengambil alih. Namun ia menduga ada pihak tertentu yang sengaja ingin memecah dirinya dengan Presiden, bahkan memanfaatkan Purbaya sebagai bagian dari skenario tersebut. Ruangan mendadak membeku. Purbaya menolak keras insinuasi itu. Ia menegaskan bahwa semua yang disampaikan berbasis data, bukan isu liar. Luhut membalas dingin bahwa data bisa ditafsirkan berbeda dan, menurutnya, ada pihak yang lebih licik dari keduanya. Presiden langsung memotong, jika memang ada aktor ketiga, sebutkan namanya sekarang. Jika tidak, pernyataan itu hanya akan dianggap pengalihan isu. Luhut terdiam, tak ada nama yang disebut. Presiden kemudian menegaskan bahwa ia sudah cukup mendengar silang strategi sepanjang hari itu. Politik boleh keras, katanya, tetapi jalur komando Presiden tidak boleh dirusak. Tatapannya tertuju lama pada Luhut. Ia mengakui rasa hormatnya, namun menekankan bahwa jika pola seperti ini dibiarkan, pemerintahan bisa retak dari dalam. Akhirnya Presiden mengeluarkan secarik kertas. Ia menegaskan bahwa keputusan itu bukan pemecatan. Namun mulai saat itu, Luhut tidak lagi memegang posisi strategis dalam kabinet. Kalimat tersebut jatuh seperti palu, bukan hanya keputusan administratif, melainkan penanda bahwa babak baru dalam dinamika kekuasaan telah dimulai. Seluruh kewenangan strategis untuk sementara dialihkan kepada Menko Polhukam hingga keputusan resmi diterbitkan. Luhut Binsar Panjaitan menutup mata sesaat lalu mengangguk pelan. Tidak ada protes, tidak ada perdebatan. Ia menerima keputusan itu tanpa drama. Purbaya Yudi Sadewa menunduk. Bukan karena merasa menang, melainkan karena ia pun tak menyangka dinamika yang sejak pagi bergulir akan berujung secepat itu. Dalam hitungan jam, isu yang awalnya terdengar seperti desas-desus berubah menjadi keputusan politik paling menentukan tahun ini. Sebelum rapat resmi ditutup, Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan yang membuat ruangan kembali sunyi. Ia menegaskan bahwa negara jauh lebih besar daripada jabatan maupun ambisi pribadi. Ia tidak menginginkan lagi konflik senyap di dalam lingkar kekuasaan. Jika masih ada yang mencoba bermain di balik layar, ia sendiri yang akan turun tangan. Tak seorang pun menjawab. Luhut meninggalkan ruangan lebih dulu. Wajahnya tetap tegar, tetapi jelas situasinya telah berubah. Purbaya keluar berikutnya, disambut tatapan penuh tanda tanya dari para staf. Presiden melangkah paling akhir. Kepada seluruh pegawai ia berkata agar semua kembali bekerja. Secara formal tak ada yang berubah, namun pembenahan akan dilakukan. Setelah ruangan kosong, Presiden duduk memandangi tumpukan dokumen, laporan investigasi, klarifikasi, serta catatan rapat. Tak ada lagi emosi yang meledak, hanya pertimbangan dingin tentang arah pemerintahan. Dalam setengah jam terakhir, 3 ketua partai besar telah menghubunginya. Ada yang mendesak ketegasan, ada yang mengingatkan risiko kegaduhan politik, bahkan ada yang menawarkan jalan tengah. Namun jawabannya sama, keputusan akan diambil secara mandiri. Respons singkat itu cukup membuat mereka memahami sikapnya. Tak lama kemudian, Luhut kembali meminta pertemuan singkat. Ia datang tanpa rombongan. Dengan nada rendah, ia menyampaikan bahwa bila keputusan hari itu membuat pemerintahan lebih solid, ia siap menerimanya dan tidak ingin menjadi sumber polemik. Ia hanya berharap transisi berjalan tertib. Presiden mengangguk,
menghargai sikap tersebut. Kemudian ia memanggil juru bicara pemerintah dan menginstruksikan agar esok pagi dirilis pernyataan resmi yang ringkas, tidak ada konflik internal, hanya penyegaran posisi demi kebutuhan negara. Purbaya, yang masih berada di sudut ruangan, memahami bahwa ini bukan perkara siapa unggul atau kalah. Yang dipertaruhkan adalah stabilitas politik. Pada pukul 20.40 malam, ia kembali membawa catatan ringkas mengenai implikasi politik dari perubahan peran Luhut. Dengan tegas ia menyatakan kesiapan untuk menjelaskan keputusan tersebut kepada DPR, kementerian, maupun publik. Hari itu berakhir tanpa sorotan kamera dan tanpa pidato besar. Namun bagi mereka yang berada di dalam ruangan sejak pagi, jelas bahwa fondasi kekuasaan baru saja digeser, bukan dengan teriakan, melainkan dengan keputusan yang sunyi namun menentukan. Prabowo Subianto tersenyum tipis ketika memastikan tidak ada ruang bagi spekulasi. Ia menegaskan bahwa langkah hari itu bukan untuk menjatuhkan siapapun, melainkan untuk menata ulang jalur kerja pemerintahan agar tetap solid. Di luar istana, kabar mulai beredar cepat, Luhut Binsar Panjaitan tidak lagi berada di posisi strategis. Rapat maraton yang berlangsung seharian memicu berbagai tafsir. Namun, berbeda dari dinamika politik biasanya, pihak istana memilih sikap tenang, tanpa bantahan emosional, tanpa klarifikasi berlebihan. Justru ketenangan itu membuat publik semakin penasaran. Akhirnya diputuskan dua langkah penting. Pertama, Luhut dialihkan menjadi penasihat senior tanpa kewenangan operasional langsung, posisi terhormat yang meminimalkan potensi gesekan politik. Kedua, Purbaya Yudisadewa diberi mandat penuh mengoordinasikan sektor ekonomi, dengan tanggung jawab tambahan menjaga stabilitas dan komunikasi politik tetap kondusif. Tak ada tepuk tangan di ruang rapat, tak ada selebrasi. Hanya keputusan yang disampaikan dengan nada tegas dan realistis. Sebelum pertemuan ditutup, Presiden kembali menegaskan bahwa negara membutuhkan stabilitas, bukan pertarungan ego. Hari itu, menurutnya, adalah momen pembenahan, esok adalah langkah baru dengan arah yang lebih jelas. Semua yang hadir memahami bobot keputusan tersebut. Apa yang bermula dari pembahasan teknis berkembang menjadi perdebatan tajam, lalu berujung pada restrukturisasi penting demi menjaga kesinambungan pemerintahan. Terkait isu pengelolaan keuangan negara, Presiden juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan transparansi. Purbaya, yang dikenal tegas dalam membaca pola dan celah kebijakan, diberi ruang untuk memperkuat tata kelola fiskal, menutup potensi kebocoran, dan meningkatkan kontribusi penerimaan negara secara signifikan. Fokusnya bukan pada drama politik, melainkan pada perbaikan sistem, agar setiap kebijakan berjalan akuntabel dan setiap rupiah uang negara terlindungi. Purbaya membongkar kedok Luhut Binsar Panjaitan, Bahlil, dan Sri Mulyani. Ada apa dengan tiga orang ini? Bahwa Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator itu lama. Bahlil sebagai Menteri BUMN banyak yang rugi. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan lama dan banyak kebocoran pajak di era Sri Mulyani. Di BUMN, di kementerian-kementerian yang lain yang syarat dengan korupsi. Triliunan rupiah telah diselamatkan oleh Purbaya Yudisadewa. Luhut, Bahlil, dan Sri Mulyani ini bagian dari Purbaya Yudisadewa untuk membuka fakta dari orang-orang tersebut. Ditemukan bahwa triliunan rupiah yang telah masuk ke kas negara sehingga pendapatan untuk APBN itu tercukupi, ya, tidak
menaikkan pajak, tapi mencari dari yang lain, yang dari kebocoran-kebocoran pajak pada zaman Sri Mulyani, BUMN kita yang kementerian saat ini dipimpin oleh Bahlil, dan dari Menteri Koordinator itu Luhut Binsar Panjaitan. Ini adalah solusi Purbaya jangka panjang. Indonesia makmur, Indonesia kaya, bahwa banyak kekayaan alam kita yang banyak dikorupsi, sehingga tidak harus kita untuk menaikkan pajak. Memulihkan marwah kepemimpinan dengan adab dan ketegasan. Sebuah pelajaran besar bagi mereka yang terbiasa bicara lantang namun lupa makna ketulusan. Di mata rakyat, itu bukan hanya kemenangan, tapi kemenangan akal sehat dan cinta tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.